Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 praktikum mata kuliah PTI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan cara upgrade RAM pada laptop. Proses ini meliputi persiapan alat, pelepasan komponen, pemasangan RAM, hingga pengecekan hasil setelah upgrade. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Ali Mutmainah dengan NIM 25088 sebagai ketua kelompok. Saya Nandasari Koreatul Afif dengan NIM 25089 sebagai anggota. Saya Naila Alfisa Rahma dengan NIM 25084 sebagai anggota. Saya Gabriela Nindya Terbuka dengan NIM 25093 sebagai anggota. Baik, di sini kita akan cek performa RAM pada laptop sebelum di-upgrade. Awal laptop sebelum di-upgrade RAM hanya terisi 8 GB dengan 3,5 GB yang terpakai dan sisa penyimpanan RAM-nya sisa 4,2 GB. Total RAM sebelum di-upgrade yaitu 8 GB dan slot yang terpasang adalah satu dari 2 slot. Dan untuk alat-alatnya di sini tersedia RAM dengan tipe DDR4 kapasitas 8 GB. Lalu ada alat pencongkel dan obeng pastinya. Lalu yang paling penting ya di laptop. Pertama-tama kita bongkar bagian bawah laptopnya terlebih dahulu. Setelah bautnya semuanya terbuka, kita akan mencongkel bagian bawahnya dengan alat ini. Tipis seperti ini. Jadi kita megangnya harus seperti ini agar tidak terlalu ke dalam dan tidak terkena mesin. Nah, setelah itu kita buka pelan-pelan. Ya, bisa dilihat ini adalah penampakan dari dalam laptopnya. Dan bisa dilihat juga ini ada 2 slot RAM, yang satu sudah terpasang dan ini terpasang dengan tipe RAM DDR4 8 GB dan yang satunya masih kosong. Dan jika ingin menambahkan RAM, kita harus menyamakan tipe RAM-nya dari yang sebelahnya dan juga dari tipe laptopnya. Jadi kita akan lanjut dengan bagaimana cara memasang RAM ke dalam laptop ini. Perlu diketahui dan sangat-sangat penting bahwa RAM yang dipasang harus sama dengan spesifikasi laptopnya dan ya RAM yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi pertama, ini sangat penting ya, kita harus mencabut baterai terlebih dahulu. Baterai harus dilepas saat mengganti RAM untuk mencegah kerusakan akibat sengatan listrik statis atau korsleting saat Anda menyentuh komponen internal laptop yang dapat merusak chip RAM, motherboard, atau komponen lainnya. Lalu kita akan memasangkan RAM-nya. Nah, masukkan sampai masuk semua kuning-kuningnya. Nah, tekan sampai berbunyi klek. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang baterainya lagi. Pasang baterainya lagi, pastikan semuanya rapat. Setelah semuanya sudah terpasang, RAM sudah ditambahkan.
Ini jadi 8 GB dan 8 GB, totalnya ada 16 GB. Lalu kita tutup casingnya. Lalu kita pasangkan kembali bautnya. Setelah semua sudah terpasang kembali, lalu kita bisa hidupkan laptopnya. Bismillah, hidup ya teman-teman. Jadi setelah kita mengganti RAM, setelah dihidupkan akan muncul seperti ini. Nah, untuk press F1 key to retry boot ini fungsinya untuk mencoba untuk melanjutkan booting atau memulai sistem operasi seperti Windows atau lainnya. Nah, kapan kita memilih ini? Jika Anda tidak melakukan perubahan hardware apapun baru-baru ini dan ingin melihat apakah sistem dapat mengabaikan peringatan tersebut dan memulai dengan normal. Ini adalah pilihan yang paling umum. Nah, untuk yang press F2 key for setup utility, ini fungsinya untuk memasuki BIOS atau USB setup atau pengaturan dasar komputer. Kapan memilih ini? Jika Anda baru saja mengganti atau menambah RAM dan ingin memastikan sistem mengenali jumlah memori yang baru dengan benar, atau jika Anda ingin memeriksa pengaturan hardware lainnya. Dan yang terakhir adalah press F5 key to run onboard diagnostic. Jadi ini fungsinya adalah untuk menjalankan tes diagnostik internal pada hardware laptop Anda, termasuk memori RAM. Kapan memilih ini? Jika Anda tidak yakin apakah memori Anda berfungsi dengan baik, terutama jika laptop tiba-tiba menjadi lambat atau crash. Ini adalah pilihan yang sangat disarankan jika Anda mencurigai ada masalah pada RAM itu sendiri. Jadi kita langsung ke F1 saja untuk memulainya lagi. Tekan F1 ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cek apakah memorinya, RAM-nya sudah tertambah atau belum. Kita bisa mengeceknya di task manager. Klik kanan, task manager. Lalu klik performance. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah ditambah RAM-nya, yang sebelumnya 8 GB menjadi 16 GB yang di sini. Nah, untuk penggunaan RAM-nya ini 3,6 GB dan yang tersedia 12,2 GB. Untuk kecepatannya juga bertambah. Dan slotnya udah terisi semua, 2. Sebelumnya 1 dari 2 slot ya. Sekarang sudah terisi semua dari 2 slot. Jadi yang bertambah itu memori yang tersedia, speednya dan slotnya juga. Jadi itulah tadi tutorial untuk upgrade RAM dari 8 GB ke 16 GB dengan tipe RAM DDR4. Sekian video tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.